Ini cuman jualan puding bisa mengumrohkan karyawannya. Dari kepala udah jadi kaki, kaki udah jadi kepala. Orang tuh takut loh sama pesaing. Betul. Mbak menciptakan Cuman, pesaing. iya, gulung tikar. Mm-mm. Kita malah nambah-nambah karyawan. Mbak, jalur langit apa lagi yang ingin direncanakan habis ini? Oke guys, di studio podcast kita sekarang sudah ada yang kenyal-kenyal. Udah pasti tahu semuanya, apalagi Malang Raya dan Indonesia udah pasti tahu sama beliau. Ada Mbak Ira atau Mbak Mumu. Hai. Kenyal kan? Soalnya kan podcast kita sebelum-sebelumnya nggak ada yang meja yang kayak gini. Ini udah kalau udah sentuhan cewek yang sudah kreatif, emang jadinya kayak gini. Mumu Puding. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Saya panggil Mbak Mumu aja. Boleh, sesukanya aja. Mbak Mumu. Iya. Rame banget. Ini saya mau nanya. Tadi aku lihat Instagramnya Mumu Puding tuh. Ada accident karyawan yang salah meletakkan pudingnya di dalam chillernya ya. Iya. Terus jatuh. Kenapa kok nggak marah-marah sih? Itu setting tuh pasti tuh. Iya kan? Enggak lah. Enggak. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, apa ya? Kita itu kan misalkan bekerja, Iya. ya karyawan, itu kan pasti dalam hari-harinya itu kan pasti mereka udah ngasih yang terbaik untuk pekerjaannya. Oke. Tapi pasti ada di mana hari-hari yang mereka itu apa ya, Apes sial, ya. sial. Nah itu tuh nggak bisa dihindarin mas. Oke. Gitu. Jadi kayak oh ya udah, cuman kan kita buat pelajaran gitu. Dan waktu itu memang yang jatuh itu mungkin secara tekniknya memang udah ditaruhin dengan benar. Cuman mungkin entah pudingnya yang terlalu licin atau bebannya terlalu berat atau waktu bukanya terlalu ini. Jadi kayak tiba-tiba tahu-tahu udah jatuh gitu kan. Karena kan sebelum kita ketemu itu kan saya neliti dulu, meneliti jadi nggak enak. Saya kepo dulu nih, kok nggak ada insiden marah-marah dan segala macam. Biasanya itu kan, wah ini pasti cuman pengen Settingan. brandingnya, oh iya settingan nih pasti gitu. Tapi ternyata humble juga nih Mbak. Kenapa sih namanya Mumu Puding Mbak? Namanya Mumu Puding itu dari anak saya dulu itu kalau manggil itu bukan mama papa tapi Mumu sama Pupu. Berawalnya dari situ terlahirlah nama Mumu Puding itu sendiri gitu. Dan karena memang kan lebih mudah diingat kan mas gitu loh. Awalnya emang bikin puding gitu atau gimana? Iseng Awalnya aja, bikin atau cookies. bikin cookies. Awalnya bikin cookies. Sorry, berapa lama ini Mumu Puding ini? Sudah 14 tahun. 14 tahun? 14 tahun. Gak capek Mbak? Enggak, Atau seneng aja di situ? karena enggak bilang capek karena ini adalah pekerjaan yang berawal dari hobi. Hobinya Hobi. memang bikin puding atau Iya. aneh ya, hobi yang aneh ya. Hobi bikin puding gitu. Sebetulnya hobi bikin kudapan sih. Bikin kudapan. Bikin kudapan. Kenapa kok? Kan kudapan banyak tuh, ada es krim, ada macam-macam lah. Kenapa puding gitu loh? Nah itu juga nggak direncanain sih. Cuman saya dulu pernah berdoa memang kalau misalkan punya usaha atau punya cita-cita itu kalau misalkan bikin sesuatu tuh saya mau yang spesialis gitu loh. Oke. Jadi saya tuh dulu waktu belajar bikin kudapan, bikin kue basah dan lain sebagainya itu kan variannya banyak banget ya. Betul. Itu tuh membayangkan tuh ya apa ya stoknya. Mungkin kayak ya apa ya ngatur kak mumet atau apa. Terus tuh saya tuh kayak saya kalau misalkan punya usaha itu kepengennya yang spesialis gitu. Terus tuh saya lihat waktu itu beberapa brand yang spesialis itu pasti ada di ingatan orang-orang. Iya. Kalau misalkan butuh ini kesini larinya. Gitu. Kalau butuh ini kesini larinya kayak gitu. Dan saya alhamdulillahnya ketemu sama puding. Akhirnya saya gelutin lah puding. Cuman nggak menghilangkan identitas saya yang pertama kali dulu mulai jualan itu dari cookies gitu. Cookies sebenarnya ya. Iya. Dan akhirnya jadilah Mumu Puding and Cookies. Apa yang beda dengan puding orang lain? Bedanya adalah satu mungkin dari bahan yang dipakai. Kedua kreativitasnya. Saya tuh nggak suka yang ikut-ikutan tren. Oke. Jadi yang ketiga mungkin dari apa ya, rasanya. Jadi kayak kalau mungkin punya saya lebih ke cita rasanya itu kita itu beberapa itu adaptasi dari yang cake itu kita bikin versi puding. Contohnya adalah Black Forest puding. Emang enak? Enak Sorry, dong. saya tuh kalau udah nancep Black Forest itu kan
lembut, kenyal, taste-nya udah meledak yang namanya dark Coklat. coklatnya. Puding gimana tuh? Puding ya tetap dengan identitasnya pudingnya. Jadi pudingnya memang lembut, cuman rasanya juga vanila dan coklat. Terus tuh sama dikasih apa namanya? Coklat blok yang berlimpah sama coklat serut dan apa namanya? Cherry merah di pinggir-pinggirnya sama buttercream. Kayak gitu. Cuman bedanya itu cake, ini puding. Termasuk tiramisu. Wah, kita harus Tiramisu nyoba nih. puding, sepiku puding. Ada itu? Ada dong. Ada dong. Jadi kayak yang itu yang mungkin berbeda sama puding-puding Puding yang yang ada di lain. ya. Ini nih yang bikin beda karena kan yang namanya pengusaha itu kan daya kreatifnya harus tinggi. Saya nggak ngerti. Mungkin bisa jadi bulan depan ada yang namanya onde-onde puding kali ya. Bikinnya lagu. Bukan puding Karena onde-onde ya. puding onde-onde. Karena jujur Mbak, saya tuh sebenarnya sebel sama mumu puding tuh, guys. Iya. Kenapakah? Tiap tahun, disclaimer aja nih. Tiap tahun saya selalu kenyang yang namanya mumu puding di hari raya Idul Fitri. Gitu. Kiriman dari istri tuh banyak banget. Klien-klien mulai dari perbankan, profesional dan lain sebagainya kalau ngirim hantaran tuh hampers ya? Ya. Hampers lebaran itu hampir semua rata-rata mumu puding masuk ke kulkas saya yang mohon maaf bukannya sombong. Kulkas saya itu 4 pintu. Iya. Nggak cukup Mbak. Nggak cukup ya? Nggak cukup beneran. Wah, luar biasa ya. Saya nggak tahu ini ilmu apa ya, ilmunya mumu puding ini kok bisa sampai sedahsyat itu tuh dari mana dapetnya, atau mbaknya doanya pakai apa, atau sajennya pakai apa? Harus ke Gunung Kawi dulu kayaknya. Harus enggak ya mbak. Mumpung Kalau kayak gitu disuruh ada nih. tumbalnya di rumah. Jadi gini, kalau misalkan mau saya cerita ya Boleh. tentang mumu puding itu sendiri, percaya nggak percaya adalah mumu puding itu tumbuh dari privilege-nya Gusti Allah langsung. Sorry, Jadi saya belum nangkap. Ah. Privilege-nya Gusti Allah. ya, Privilege-nya Tuhan nih guys. ya, jadi Puding. jalur langit. Jalur langit. Jalur langit. Kayak gimana tuh mbak ceritanya? Karena satu, secara basic saya sama suami itu kita nggak punya pendidikan yang tinggi. Oke. Kita sama-sama lulusan SMA. Saya nggak ada basic tata boga. Ya. Cuman suka aja bikin. Jadi dan nggak punya cita-cita akan punya usaha sebesar ini. Iya. Jadi pun waktu kalau ditanya tentang modal, orang pengusaha pasti kan Iya dong. ini banget ya, terikat banget sama modal. Modal. Saya memperkirakan aja kalau ngelihat Instagramnya Mumu Puding tuh, gila dapurnya udah keren dan kirimannya segitu banyak. Ini modalnya gede nih. Gimana tuh mbak? Kalau dulu malah nggak ada modalnya mas. Terus gimana waktu itu usaha? Jadi itu saya tuh pakai, jadi kan itu cuman awalnya kan pesanan dari teman-teman saya sendiri kan, dan itu saya belinya itu pakai uang belanja suami. Jadi yang uang belanja harian saya itu saya belikanlah agar-agar, susu dan lain sebagainya untuk bahan puding itu di toko terdekat. Oke. Rumah saya dulu di kampung, Ya. di Sukun Gang 4, masuk dalam gang yang nggak bisa akses mobil, cuman sepeda motor. Jadi saya beli secukupnya. Agar-agarnya itu beli cuman sasetan, semuanya tuh ngecer di toko dekat rumah Kelontong-kelontong saya. gitu ya. Iya betul. Nah itulah, dari situlah ada uang kan, ada uang. Akhirnya pendapatan saya itu saya buat kursus lah, karena permintaan waktu itu tinggi gitu kan. Dan saya nggak ngerti karena 14 tahun yang lalu itu saya nggak punya inspirasi nih orang Malang yang bikin puding kayak gitu loh. Waktu itu belum ramai juga kali ya? Belum rame mas, Paling betul-betul. rumahan-rumahan aja kali ya? Dan kalau saya tahu ya, yang jualan puding itu dulu kayak puding itu dijual di toko-toko yang di pasar-pasar yang jual apa namanya kue-kue basah. Gutir itu kan pasti, kalau orang Malang bilang. Gutir itu kan ada apa namanya di gelas-gelas itu kan warna-warni dan lain sebagainya. Kayaknya memang mereka kan waktu itu belum zaman online mas. Jadi semua orang kan buat makanan kan dititip-titipin gitu kan versinya seperti itu. Jadi saya memang belum tahu, mungkin juga keterbatasan media sosial ya, makanya kenapa saya berani membranding Mumu Puding itu adalah pelopor puding ready stock pertama di Kota Malang. Always stoknya selalu ada? Always, selalu ada stoknya setiap hari.
Wow. Jadi spesialis dadakan. Berarti kalau kalian ulang tahun nggak perlu repot nih guys. Nggak Langsung usah aja. repot, nggak usah repot. Tapi nggak buka 24 jam aja kayak ya? Oh jangan. Belum ya? Di stop. Nah ini yang seru nih. Saya kalau ngelihat postingan Mbak Mumu ini bangun jam 3 pagi. Terus habis itu bikinin pesanan orang dan lain sebagainya. Itu tiap hari kayak gitu Mbak? Setiap hari kayak gitu. Jam 3 pagi? Nggak jam 3 pagi sih. Jam berapa? Jam 2? setengah 2 malah. Allahu Akbar. Wah itu enak-enaknya tidur. Tiap hari kayak gitu? Setiap hari. Kecuali hari Minggu sih. Kalau hari Oh. Minggu tuh saya kosongin untuk produksi biasanya. Oke, nggak capek Mbak? Enggak. Ya karena itu tadilah. Makanya saya bilang kadang nanti kalau saya bilang kayak gitu nanti dipikir settingan. Dipikir tuh orang tuh alah bohong Iya gitu. loh, saya tuh Iya, lihat ini settingan semua nih. Nah, settingan semua. Kali aja waktu syuting itu jam jam 4 sore tapi ditandain Di-set. jam 2:30 gitu. Itu real itu Mbak? Real. Jam Dan kalau orang bilang itu berat, ya mungkin awalnya memang berat. Cuman kembali lagi usaha ini berawal dari hobi. Tapi usahanya udah gede loh, masa iya masih bangun jam segitu? Maksudnya masih, kenapa nggak hire karyawan yang itu karyawannya udah ada. jam ada. segitu udah mulai? Iya, 2:30 mereka datang. Udah lepas aja Mbak, mereka aja yang masak. Biasanya gitu. Saya jadi itu 2:30 sampai 2:30, 1 jam lah. Kurang lebih itu saya ngeracik. Karena racikannya masih saya yang pegang. Oke. Itu masih ya sekarang masih belum bisa saya delegasikan. Mungkin belum nemu orang yang benar-benar saya percaya atau yang memang kita masih belum tahu sistemnya kayak apa gitu. Jadi Oke. saya masih pegang resep. Cuman setelah resep itu selesai harusnya memang sudah saya tinggal gitu. Karena kan sudah ada yang bantu bagian yang produksi pagi itu kita berlima. Berapa karyawan sekarang Mbak? Sekarang alhamdulillahnya 21. 21. 21. Cuman jual puding nih guys, 21. Betul. Sorry saya nggak bilang cuman, karena puding tuh receh. Kayak tadi kan zaman tahun 14 tahun yang lalu kan gudir ya. Gudir. Saya dulu kalau mau rasa-rasa gudir itu kan tumpuk di orang pakai PKL gitu di depan SD itu kan juga banyak tuh. Oh iya. Aduh, ini cuman puding 21 orang karyawannya. 21 orang. Susah nggak Mbak? Menghandle. Menghandle karyawan sebanyak itu. Kemudian pasti kan dinamikanya macam-macam ya. Ya. Ada yang Dramanya mungkin macam-macam ya. macam-macam. Ada yang mungkin nyolong nih. Kayak kemarin tuh ada yang nyolongan lah dan segala macam. Momo Puding sejauh apa dinamika dengan karyawan? Dinamikanya mungkin itu lebih terlihat dinamika itu waktu awal-awal dulu. Kalau Gagal? sekarang kenapa? Gagal ngopeni dalam tanda kutip. Sebetulnya nggak gagal Mas. Karena saya 14 tahun. Mm-mm. Pegawai terlama saya 13 tahun. Ada masih? Ada. Oh. Dan itu legend banget. Kita sampai manggilnya itu Mbah Nan, Oh. itu kurir. Dan setelah itu ada yang sudah 10-11 tahun. Ada, masih ada Masih masih sampai sekarang. sekarang? Dan saya bawa di sini sekarang dianya. Nah, itu kalau mau testi betulan ini nggak settingan. Iya nih. Itu 11 tahunan lah. 10 tahun ke atas saya lupa dulu kan karena semuanya tidak tercatat ya. Masuknya seperti apa? Karena dulu kan saya benar-benar ngerjain ini sendiri. Jadi saya mulai menciptakan resepnya, produksi, terus itu menghias, packing, admin itu saya kerjakan sendiri. Dari kepala udah jadi kaki, kaki udah jadi kepala. Pasti Setiap gagal harinya. pernah dong. Gagal produksi. Apapun itu, gagal produksi, gagal bisnis dan lain sebagainya itu kan pasti terjadi sama pengusaha apapun gitu. Hampir semua mengalami itu. Mumpung Puding? Kalau gagal produksi iya. Ya, pasti Namanya ya. pasti ya. Heeh. Kadang kita tuh lupa ngasihin agar-agar. Kadang itu ada puding baru yang kita nggak tahu formulanya apa ya. Maksudnya kayak ini kenapa nggak bisa ngeset gitu. Oh ini mungkin terlalu asam dan lain sebagainya. Kalau Itu tuh bisnis ada. terpuruk pernah Mbak? Alhamdulillahnya belum. Ih, Kalau gila. misalkan salah prediksi iya. Pandemi? Justru naik Mas. Serius? Loh, Pandemi Jad- naik? Iya, jadi waktu pandemi di mana-mana gulung tikar, Mm-mm. kita malah nambah-nambah Kok karyawan. bisa? Karena apa? Karena puding adalah salah satu hantaran yang dibutuhkan orang waktu Covid. Oh, Mereka kan saling support nih iya, iya, sama iya. saudara teman yang lagi sakit. Bener-bener waktu itu kita tuh kayak sedih banget kan. Maksudnya kayak Covid itu tuh mereka tuh saling kirim-kirim makanan. Salah satunya yang jadi favorit adalah puding Iya. karena orang sakit. Jadi puding itu memang
pangsa pasarnya itu luas. Nggak hanya untuk birthday, nggak hanya untuk acara-acara orang sakit, kita mau jenguk saudara, mau ke rumah temen, mau lamaran, mau pernikahan, mau apapun acaranya, selamatan, Iya. itu puding itu Selalu ada. iya, jadi salah satu kudapan terfavorit. Itu pun anak-anak, orang dewasa, orang tua, udah yang kakek nenek yang udah nggak punya gigi, puding tuh selalu jadi pilihan utama. Pernah nggak sih Mbak Mumu ini ngecewain pelanggan? Sering. Seringnya itu dalam artian gini, mungkin kalau misalkan tentang pudingnya itu kecil ya. Kalau tentang taste-nya, yang sering itu adalah miskomunikasi tentang pengiriman, tentang waktu di jalan ada kendala, kurirnya itu terjatuh atau Ya tersandung. lunak loh itu. Ya, akhirnya buahnya rusak. Tentang salah paham tentang jam yang sudah ditentukan. Ternyata admin kami ada kelalaian atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih mengecewakannya. Saya mohon maaf ya kalau sudah untuk pelanggannya Mumu Puding di podcast ini. Saya sekalian mau minta maaf. Klarifikasi sekalian ya. Saya akuin itu gitu. Setiap hari itu ya enggak setiap hari ya. Maksudnya kayak ya namanya kita usaha, pasti ada komplain-komplain gitu. Tentang komplain-komplain di media sosial, di ulasan Google mungkin. Betul. Itu rata-rata mungkin Gojek, ojek online, ojek online itu karena apa? Ya itu miskomunikasi. Jadi ojek online ini kita kan punya kurir sendiri, cuman kita membebaskan pelanggan untuk milihnya, mereka mau ya, yang mana. karena kalau dari kurir kita itu kan sudah dijadwal nih Mas. Dan Jadi tahu kayak, tata caranya iya, mengirim biar nggak rusak gitu betul, kan ya. enggak, maksudnya terjadwal waktu. Oh. Jadi kita pengiriman pertama kurir ABC itu jam sekian. Sedangkan kalau misalkan orang tuh mau keburu, otomatis kan lebih praktis dia order ojol. Kadang-kadang itu yang sering terjadi adalah puding ini belum dikerjakan, mereka udah buru-buru order. Dan si bapak driver kan udah datang, dan akhirnya suruh menunggu. Itulah miskomunikasinya. Padahal bukan salahnya kami, gitu loh. Karena ini harus pudingnya. PO dulu kali ya? Enggak. Kita kan ready stock. Ready stock. Bukan PO. Maksudnya gini, orangnya order nih. Kayak ini saya tadi kan ada di outlet kan sambil nunggu drivernya itu. Jadi orang itu belum transfer. Dia udah pesen ojek online. Nah orangnya kan nunggu, Pak mohon maaf kita belum masih nunggu transfernya. Iya lah seperti itu. Terus tuh kayak misalkan memang dia order sekian, kita kasih waktu 10 menit lagi ya karena harus dihias, karena minta tulisan dan lain sebagainya. Orangnya mungkin nggak sabar. Jadi dipanggillah, dipesankanlah si driver. Tapi resikonya memang kayak gitu ya. Aku pernah baca itu punya kayak review. Saya suka ngebacain review, apalagi kalau misalnya ada produk yang baru yang belum saya kenal, saya review di Google dan lain sebagainya. Itu yang namanya rata-rata hampir di pengiriman. Apalagi kalau misalnya cake bakery atau yang semacam momen ya. Itu rata-rata komplainnya entah itu salah kirim, entah itu salah nama, rasa dan lain sebagainya. Mbak pernah datengin marah-marah gitu nggak sama pelanggan gara-gara itu? Pernah, tapi bukan saya ya, karena waktu itu sudah ada anak-anak. Tapi saya turun tangan langsung. Itu kayak gimana tuh marahnya? Itu orang drivernya mungkin baper ya, maksudnya kayak mereka merasa. Oh yang marah drivernya malah? Driver. Ojol? Iya ojol. Makanya sebetulnya kita itu kalau misalkan pelanggan, jadi kayak misalkan kalau dari reviewnya itu lebih banyak mungkin driver ya, yang saya lihat ya, karena mungkin mereka malas menunggu, maksudnya kayak ya karena miskomunikasi itu tadi gitu loh. Terus itu mungkin kan takut rusak, riskan kayak gitu kan. Dan waktu itu pernah sih drivernya itu marah-marah karena dia nggak mau nerima orderan dari kami gitu. Maksudnya kayak kan udah nyantol nih, udah nyantol, terus tuh Mbak sudah nggak bisa cancel. Gini entah lama entah apa gitu kan. Habis itu oh iya Bapak silakan di cancel aja gitu. Kayaknya dia tuh cancel, cuman dia nggak matikan aplikasi, dia masih masih jalan di daerah situ. Kitanya kan order lagi, dapatlah dia lagi, marah-marah lagi loh. Marah-marahnya cuma itu sih. Kok kan itu sistem. Kita kan bisa cuman ngatur. kenapa kok nggak ini aja, kok nggak dimatikan aja kalau memang mereka nggak mau pick up di Mumu Puding kayak gitu. Treatmentnya sejauh apa sih kalau dari Mumu Puding ke pelanggan gitu? Ke pelanggan. Kalau ke pelanggan, kalau saya tuh memang gini.
Saya mau. Ada nggak sih? Sorry, Mbak. Sorry. Mumu Puding ada nggak sih yang member keras gitu? Oh, Dia tuh mati-matian maniak banget sama produknya Mumu. kalau lewat saya sih ada ya, Banyak cuman ya? kalau yang admin saya kan sekarang memang nggak pegang ya, Mm-mm. jadi kayaknya itu mereka punya ini sih memang Database orang-orang yang sering order gitu ya. oh ya langganan kayak udah bestie banget kayak gitu, jadi Gitu. kayak nggak mau berpaling ke Produk puding-puding yang lain. Treatmentnya Betul. gimana tuh Mbak ke mereka, ke karyawan, ke ke pelanggan? ke pelanggan yang pasti kita maunya kasih fast response tentang Mm-mm. chatting online. Ya. Itu saya maunya mereka, makanya kita kan ada 2 admin. Jadi admin 1 dan admin 2. Jadi saya maunya selalu fast response 1. Kedua, permintaannya customer berusaha sebisa mungkin dipenuhi. Penuhin. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ada kesalahan, kita kasih komplimen. Entah Kesalahan itu dari kesalahan internal ya? Ya, dari kami. Tapi Entah kalau itu misalnya ojol yang bikin kesalahan di itu pengiriman? itu di Di luar. luar ya? Ya, kalau misalkan pakai jasa kurir kami itu kita ganti. Jadi biasanya itu tuh kalau misalkan nih ketinggalan lilin, misalkan contoh kecil ya, udah nyampe, loh Mbak ini lilinnya kok nggak ada, dicek, oh iya, mohon maaf, kita kirim lagi. Kita kirim ulang. Itu adalah salah satu treatment kan mungkin. Itu pun kita selalu tambahin komplimen. Itu jadi tambahin untuk mohon maaf, iya, ucapan jadi permintaan maaf, tapi di betul. komplimennya Iya, ada. kayak gitu. Pernah Itu mencat sih. karyawan nggak sih Mbak? Pernah. Gara-gara apa biasanya kalau di Mumu? Satu itu ini ngambil. Nggak bilang-bilang. Iya, maksudnya kayak nggak jujur. Sorry, ngambil uang, produk atau apa? Sebetulnya yang malah justru pertama kali dulu bukan produk ya. Bukan uang dan bukan produk yang betul-betul ini inti, malah beliau itu ngambilnya barang-barang receh. Tapi itu kita takut akhirnya. Dan itu yang tahu anak-anak. Oh, Jadi gitu. ambilnya tuh kayak Apa sih Mbak? klepto ya. Nggak tahu Ya, gitu. apa namanya ini kayak solasi apa gitu. Kecil-kecil. Iya, barang-barang nggak penting. Cuman kan saya bilang gini, lah ini kayak gini aja udah berani ngambil, walaupun itu barang yang nggak bisa dijual juga, saya nggak tahu itu kenapa gitu. Dia punya trik kan, anak-anak yang tahu kasih bukti ke saya gini-gini itu saya akhirnya keluarkan kayak gitu. Terus itu toksik. Sesama teman, toksiknya itu mungkin senioritas. Ada gitu ada ya, senioritas itu pernah juga kena dampak pecat karena mungkin mengganggu teman-teman yang lain. Ini senior nih. Senior. Ini enggak berisik sama juniornya nih. Insya Allah enggak. Jangan ya nih. Nah ini unik juga nih guys. Mumu Puding ini harus klarifikasi, ini jangan-jangan cuman settingan juga. Jadi Mumu Puding itu setiap hari Jumat sometimes ngasih ojol ya, Jumat berkah, terus ngasih yang saya tahu sih Jumat berkah. Mbak Mumu ya. Yang pertama settingan kah atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua apakah itu yang menjadi jalur langit via Mumu Puding? Betul. Kalau settingan itu enggak. Gini Mas, saya itu personal branding belum ada 1 tahun. Bisa dicek di Instagram saya. Okay. Belum ada 1 tahun. Yeah. Jadi saya dulu memang maunya di belakang layar. Tapi karena kondisi ekonomi yang tahun kemarin lagi nggak baik-baik saja dan terdampak di Mumu Puding, akhirnya apapun saya lakukan, termasuk personal branding. Nah, tentang amalan-amalan seperti itu sudah sangat biasa saya lakukan. Cuman dulu saya nggak mau expose. Nah, karena memang juga satu, memang tentang amal itu kan diperbolehkan ditunjukkan atau disembunyikan juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi saya waktu itu karena saya nggak personal branding, saya memilih untuk tidak menunjukkan. Tidak menunjukkan. Ketika saya personal branding, semua saya keluarkan. Karena itu kan untuk memotivasi. Iya, kebutuhan personal branding saya gitu loh. Maksudnya kayak kan personal branding itu adalah kegiatan saya, apa yang bisa saya kasih dampak positif ke orang-orang, seperti itu kan. Yang ini, jadi kayak ya udah seperti itu. Tujuan saya adalah memotivasi mereka. Jadi kayak ya itu tadi mungkin itu ya yang di ini ya termasuk salah satu jalur langit itu ya. Langit, benar. Pun itu termasuk mengumrohkan pegawai. Serius Mbak? Serius, mungkin Mas ininya nggak sampai lama
Iya, saya scrollnya nggak sampai ke dalam. Nah, itu Sebentar. makanya kalau cuman hanya 1 minggu untuk driver itu mah belum apa-apa. Sebentar. Ini unik nih. Saya lagi-lagi bukan merendahkan usahanya Mbak. Ini cuman puding loh Mbak. Puding. Tapi bisa mengumrohkan. Saya pernah kenal dia punya pabrik dan segala macam Chinese non Muslim, tapi dia mengumrohkan karyawan. Tapi pabrik gede nih, gede yang karyawannya tuh 1.000 gitu. Ini 21 karyawan. Cuman mohon maaf saya sekali lagi tidak merendahkan. Ini cuman jualan puding bisa mengumrohkan karyawannya. Mbak, jalur langit apa lagi yang ingin direncanakan habis ini? Jalur langit apa lagi? Siapa yang diumrohin? Baru kapan? Tiap tahun? Tiap tahun insya Allah. Jadi waktu itu saya umroh. Saya umroh itu bareng sama 3 orang. Termasuk saya, ibu saya. Yang 2 ini stranger, orang lain. Ini adalah guru ngaji sama janda juga. Jadi mereka sama-sama janda dan guru ngaji. Itulah tahun pertama saya benar-benar mengumrohkan orang lain yang nggak ada hubungan sama saya gitu loh. Maksudnya nggak ada hubungan entah itu karyawan atau iya, iseng aja gitu. Iya, maksudnya kayak random aja gitu loh. Memang guru ngaji itu tahun pertama itu. Akhirnya keterusan, Mas. Jadi tahun berikutnya saya mengumrohkan karyawan. Jadi sorry. Setelah itu saya mengumrohkan ibu sambung saya. Ibu sambung sama adik almarhum bapak saya. Nah, itu keduanya. Terus tahun berikutnya karyawan saya 2 orang karyawan. Dan tahun ini insya Allah keluarga saya lagi. Jadi saya langsung keluarga karyawan karena karyawan saya anggap keluarga juga. Bawa-bawa ya. Betul, mereka lah yang bantuin saya cari rezeki gitu. Iya. Nanti tolong saya di-mention ya Mbak. Bawa saya sekalian. Teman-teman sudah ngenotis saya itu udah waktunya udah, tapi saya masih penasaran nih Mbak. Ini seru nih kayaknya. Kayaknya Mbak Mumu ini kayak nggak pernah susah, sorry. Maksudnya susah itu dalam artian bisnisnya selalu lancar, alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, penghasilannya berapa sih Mbak omsetnya? Perlu ya diomongin ya? Orang pajak please jangan dengerin ya. Saya nggak ngomongin nominalnya pastinya. Nah, harus dong. Jangan. Kenapa? Nanti kaget. Enggak, karena karyawan diumrohin, orang-orang lewat diumrohin, ojol dijamin, karyawan dijamin. Mohon maaf, puding cuman. Iya. Jadi aku jualan puding boleh nggak ya? Boleh. Silakan. Nah, ini ngomong soal silakan. Terakhir deh teman-teman ya, bentar ya. Jangan dinotis lagi. Terakhir. Sepertinya Mbak Mumu ini nggak takut sama saingan karena setiap postingannya selalu memberikan tips dan trik membuat puding ini tadi. Ngapain Mbak? Karena gini Mas, saya tuh saya tuh hidupnya itu saya tuh nggak suka ditarget. Bentar, orang tuh takut loh sama pesaing. Mbak menciptakan pesaing. Iya, cuman saya karena usaha ini awalnya nggak saya rencanakan dan Allah sudah ngasih jalan. Iya, ngasih jalan, ngasih ini lebih-lebih gitu loh. Jadi kayak buat apa saya ngurusin hal-hal receh kayak gitu. Saya kalau misalkan Masnya tadi bilang saya jualan puding, ayo Mas tak dukung. Maksudnya kayak nggak apa-apa, kita punya pangsa pasar sendiri. Saya percaya sama rezekinya Allah gitu. Dan saya pun sampai ada teman saya dulu, teman satu kelas itu dia disampitkan. Itu saya bantu loh waktu Covid. Dia kan travel agent. Ketika Covid kan 0. Ya. Nah dia telepon nih, bantuin resep gini-gini. Aku males ngasih resep, kamu kesini tak ajarin langsung jam 2:30 pagi kamu langsung praktek. Padahal tadi kan resep masih dipegang sama Mbak Mumu sendiri, sementara resep mbaknya masih ternyata lempar-lempar ke orang lain untuk menjadi pesaing dalam tanda kutip. Betul. Jadi kayak itu tak ketukan hati gitu loh. Jadi kayak oke, teman saya lagi membutuhkan dan saya percaya bahwa ilmu yang saya kasih tadi ke siapapun itu akan menjadi jalan rezeki saya gitu. Karena itu akan selamanya akan mengalir. Mulia gitu sekali sih. Jualan puding bisa ngumrohin orang. Saya udah pensiun aja deh jualan puding. Menggiurkan ya usahanya ya. Cuman agar-agar loh. Cuman agar-agar loh, nggak yang wow kayak di resto yang packagingnya cakep banget. Ini enggak simple. Tapi ya sudahlah, memang jalannya jalan rezekinya rezeki. Mbak, kasih kami tips dong anak-anak muda yang ada di sini.
kan susah nih, eranya sekarang ekonomi lagi perang segala macam, perang dagang, dolar naik gitu ya. Iya. Mbak Mumu kalau memberikan masukan ke karyawan, ke orang-orang itu dari sisi mananya? Yang penting satu kejujuran, Mas. Jujur ya. Kejujuran, ya. Jadi kayak jangan mengambil hak orang lain. Satu. Karena itu nggak akan barokah. Iya. Betul. Jadi kayak benar-benar saya sekecil apapun saya nggak berani untuk ngambil yang bukan hak saya. Jadi kayak tentang ke karyawan, saya sebelum mereka selesai bekerja, gaji tuh istilahnya ya, itu udah saya siapkan. Saya nggak mau keringat mereka tuh sampai kering, saya nggak bayar-bayar haknya mereka. Itu seperti itu sih. Jadi kayak satu kejujuran. Yang kedua itu kerja keras. Jadi Allah itu ngasih kita apa ya, kesuksesan atau keberhasilan itu juga nggak mungkin ngawur, Mas. Nggak mungkin kita suka rebahan dan lain-lain akhirnya kita sukses. Nggak ada. Nggak ada yang instan. Action dong. Actionnya pasti harus. Saya dulu dari A sampai Z itu saya kerjakan sendiri. Kalau orang lihatnya sekarang saya enak, happy, apa namanya, jalan-jalan ke sini, suka kuliner dan lain sebagainya, gini sama keluarga. Mereka nggak tahu dulu ngawalinya, Darah-darahnya gimana berdarah-darahnya ya? kayak apa, sedihnya kayak apa, kayak gitu tuh. Itu yang karena dulu kan memang konten itu belum familiar ya, Mas. Jadi apa-apa belum bisa. Kalau sekarang kan apa-apa bisa tak tunjukin lah. Sekarang tuh yang memang terlihat di media sosial adalah memang pekerjaannya kan tengah malam itu. Tapi saya yakin bahwa apa ya, Allah itu pasti ngasih jalan gitu loh kepada orang-orang yang memang serius dan bekerja keras gitu. Dan jangan lupa doa. Itu sudah paten ya. Kapan terakhir nangis, Mbak? Nangis itu bisa macam-macam, bisa sedih, bisa senang, bisa bersyukur. Terakhir kayaknya seminggu lalu. Tapi karena apa lupa ya. Nangisnya itu capek. Enggak. Bisa panjang lagi nih ngobrolan kita nih. Apa ya? Saya kok lupa ya, Mas. Nangis karena apa ya? Kayaknya semingguan lah. Maksudnya cuman apanya lupa happy? Saya. Sering happy-nya sih daripada. Saya tuh kalau misalkan ada masalah apa itu banyak ngambil positifnya aja gitu. Jadi kayak karena saya dulu pernah nih marah nih berapi-api. Maksudnya kayak udah kayaknya paling bener aja. Paling bener. Ketika saya confirm itu ternyata gitu tak maksudnya gitu. Akhirnya kan saya malu sendiri sama diri saya sendiri. Oh ternyata kayak gitu. Dan itu kayaknya kalau misalkan ada masalah itu mesti kayak tak timbang-timbang dulu sebelum marah besar gitu. Mending ditanyain dulu apa sih gini. Kalau misalkan memang bisa diterima oke. Kalau nggak bisa diterima ya pasti ada tegas gitu loh. Maksudnya nggak yang suka marah-marah, enggak. Cuman lebih bijaksana, lebih tegas, lebih apa ya. Maksudnya kalau misalkan sudah A ya A, jangan B, C, D dan lain sebagainya kayak gitu sih. Oke, obrolan kita bisa panjang nih guys, tapi it's okay lah, nanti kita undang lagi dah beliau karena kesibukannya beliau kan juga lumayan panjang banget. Tapi kalau misalnya pengen konsultasi atau pengen nanya-nanya, karena beliau baik banget, resep dikasih loh. Mau umroh, notice mention aja. Insya Allah. Kamu terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya guys. Amin. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan jangan lupa beli Mumu Puding nih. Kenyalnya udah enak banget nih ya. Saya Elang Baskoro dan Mbak Mumu. Terima kasih. See you next time. Bye.